Aduh, syuting kleru. Pokok. Kita kang ngasar tahun 2 no. Iya. Dah. Ya aku mau garis ini Om. Iya, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi atau bareng lagi sama saya Mas Began Lekman di channel yang membahas tentang proses pembangunan. Dalam pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membahas trik-trik hemat dalam proses membangun atau membuat rumah. Ya, Mamang Kuraya. Namun sebelum dilanjut, saya ingatkan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya. Yuk. Yuk. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas trik hemat dalam membangun rumah. Untuk menghemat proses pembangunan, kita perlu melakukan beberapa hal sebelum memulai proses pembangunan itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita cermati dan yang harus kita pahami dalam proses akan melakukan pekerjaan ini. Oke, yang pertama kita harus menentukan mau menggunakan material apa dalam membuat rumah. Memilih material baik itu batu bata, batako, hebel atau menggunakan sistem cor, itu seharusnya kita memahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau menentukan kita mau menggunakan apa dalam proses pembuatan rumah. Yang selanjutnya adalah memilih akan menggunakan teknik apa dalam proses pembangunan. Memilih material dan teknik pengerjaan terlebih dahulu sebelum memulai proses pembangunan diyakini mampu mempermudah dan menghemat proses pengerjaannya. Menghitung beberapa kebutuhan material yang akan kita gunakan memang tidaklah mudah. Akan tetapi kita bisa melakukannya dengan belajar dari beberapa sumber yang tentunya dapat kita ambil referensinya untuk bisa menghitung kebutuhan material yang akan kita gunakan. Baik. Oke, selanjutnya adalah memahami step by step dalam proses pengerjaan rumah. Setelah menentukan material dan teknik yang akan kita gunakan, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah kita harus tahu proses demi proses atau tahap demi tahap dalam pekerjaan ini. Memahami tahap demi tahap dalam proses pengerjaan ini sangatlah penting. Apabila kita salah langkah, maka yang terjadi adalah pemborosan atau pembengkakan biaya dalam proses pembangunannya. Yang selanjutnya adalah meminimalisir sampah pekerjaan. Sampah yang diakibatkan dalam proses pembangunan ini kadang memang tidak bisa kita hindari. Akan tetapi kita bisa meminimalisir sampah-sampah tersebut. Sampah-sampah yang dimaksud
adalah bekas material pendukung yang tak terpakai lagi. Maka kita harus bisa memanfaatkan material pendukung agar tidak menjadi sampah. Semisal papan untuk kolom-kolom dan ring balok. Kemudian trik hemat selanjutnya adalah memikirkan kelanjutan pekerjaan. Memperkirakan pekerjaan sampai titik mana ini sangatlah penting. Banyak di antara kita memulai pekerjaan tanpa memikirkan sampai mana proses nantinya. Merencanakan pekerjaan terlebih dahulu itu mampu mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi. Seperti halnya resiko ketika kita tidak bisa melanjutkan, maka bisa kita lanjutkan pada next time, dan resikonya tentunya sudah dipikirkan dan diminimalisir. Kebanyakan di antara kita melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan dengan matang dan hanya asal mulai saja. Yang terjadi pembangunan hanya setengah jadi dan tidak bisa melanjutkan karena faktor biaya yang sudah tidak ada lagi alias kehabisan biaya. Dari beberapa trik hemat di atas sudah beberapa kali saya lakukan dan hasilnya mampu untuk menghemat biaya hingga 20-40%. Demikian tadi sedikit informasi trik hemat dalam proses membangun rumah. Semoga bermanfaat. Salam sukses dari saya, Mas Beken Dekman, bersama sahabat-sahabat dan kru kerja yang ada, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emplok watu. Wah sih, emplok. Sebulan ramangan wi.